Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pengurutan selection sort. Jadi intinya di sini, selection sort ini merupakan metode pengurutan dengan mencari data terkecil atau nilai terkecil dari data ascending terlebih dahulu, kemudian menukarnya dengan data acuan atau pivot atau key. Misalkan gini, saya punya beberapa data yang misalkan data terkecilnya itu adalah 3 dan kebetulan berada di indeks ke-4. Nah, setelah data terkecil itu ditemukan, maka dia akan dibandingkan dengan data ke-i. Data ke-i itu biasanya mulai dari indeks ke-0. Jadi, data yang ada di indeks ke-4, yaitu yang nilainya 3, akan dibandingkan dengan data yang ada pada indeks ke-0. Kemudian, setelah dibandingkan, kemudian nilainya akan ditukar. Jadi, nilai 3 akan pindah ke indeks ke-0, kemudian nilai yang ada di indeks ke-0 itu akan ditukar ke indeks ke-4. Seperti itu, teman-teman semua. Bisa dilihat contohnya di sini. Di sini sudah diberikan algoritma selection sort dalam bentuk pseudocode maupun langsung kode program seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman coba kodenya. Oke, setelah dicoba, di sini saya akan sedikit menerangkan maksud dari kode tersebut. Misalkan di sini kita mempunyai data, ini data A yang nilainya 4, 3, 5, 6, dan seterusnya. Ini belum terurut karena kita akan mengurutkannya menggunakan selection sort. Jadi di sini kita buat perulangan terlebih dahulu. Untuk ini range-nya len A-1 atau N-1. Jadi maksudnya len A ini artinya jumlah semua elemen A. Di sini jumlahnya ada 7 dikurangi 1. Kemudian indeks ke ini akan kita simpan dalam variabel minimum index. Kemudian kita buat perulangan untuk loop j-nya, di mana di sini kita akan melakukan sebuah perbandingan mulai dari i plus 1 sampai dengan jumlah elemen A. Jika A ke minimum indeks lebih besar dari A ke J, maka minimum indeksnya sama dengan J. Maksudnya adalah, jika A ke minimum indeks ini dimulai dari 0, maka jika A ke 0 lebih besar dari A ke J, untuk A ke J ini mulainya dari I plus 1, berarti 0 plus 1 berarti mulainya dari data ke 1. Kita lihat di sini, ini merupakan data ke 0, ini merupakan data ke 1. Jadi dibandingkan, apabila lebih besar, maka masuk ke minimum indeks sama dengan J. Bila kita lihat di sini, 4 ternyata lebih besar dari 3. Jadi sekarang minimum indeksnya adalah data ke 1. Jadi minimum indeks sama dengan J atau sama dengan 1. Kemudian kita akan lanjutkan lagi proses perulangan di sini. Kemudian tadi kita sudah menemukan bahwa nilai dari minimum indeks ini adalah indeks ke 1, yaitu nilainya 3. Kemudian kita bandingkan lagi dengan indeks ke 2. Jadi di sini A minimum indeks, apakah A minimum indeks ini lebih besar dari A ke J?
Kita cek di sini. Di sini nilainya sudah berubah menjadi 3. Kita cek apakah 3 ini lebih besar dari 5. Ternyata tidak. Jadi proses ini tidak dijalankan. Kemudian lanjut lagi ke perulangannya. Di sini cek lagi apakah 3 lebih besar dari 6. Ternyata tidak. Berarti ini dilewati lagi. Kemudian cek lagi di perulangan, apakah 3 lebih besar dari 2? Ternyata nilainya benar atau true. Jadi masuk ke proses ini. Sekarang kita sudah menemukan bahwa nilai minimum indeksnya adalah 2, karena 3 lebih besar dari 2. Kemudian kita lakukan lagi proses perulangan. Kita bandingkan apakah 2 lebih besar dari 78. Ternyata tidak. Maka proses ini tidak dijalankan. Kemudian kita bandingkan lagi 2 dengan 98. Ternyata hasilnya juga salah atau false. Setelah semua perulangan dijalankan atau dibandingkan satu-satu, kemudian kita masuk ke proses penukaran. Di sini kita tampung nilai A ke I. A ke I ini mulai dari 0, indeks ke 0, kita tampung di dalam variabel temporary. Kemudian indeks ke 0 ini akan kita ganti dengan minimum indeks. Minimum indeks yang telah kita dapat pada perulangan ini. Jadi di sini tadi kita mendapat minimum indeksnya itu berada pada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, keempat ya. Jadi nilainya adalah 2. Jadi di sini indeks ke 0 ini akan kita ganti dengan indeks keempat yang nilainya 2. Kemudian minimum indeks ini nilai temporary yang nilai A ke I yang sudah kita tampung ke dalam temporary, kita masukkan lagi ke dalam nilai minimum indeks sehingga nilainya tertukar. Jadi yang indeks ke 0 itu sekarang adalah indeks keempat. Kemudian yang indeks keempat tadi akan menjadi indeks ke 0 karena di temporary ini terdapat indeks ke 0 sudah kita tampung tadi seperti ini. Kemudian dilakukan terus proses perulangan sampai iterasi yang terakhir. Kemudian baru kita print hasilnya. Sehingga apabila kita run, maka hasilnya akan seperti ini, sudah terurut. Kemudian masuk ke codingan yang kedua. Apabila kita lihat di modul di sini yang beda cuma pada if-nya saja. Yang beda cuma di sini. Pertanyaannya, apakah yang ini dengan yang ini berbeda? Jawabannya tidak, karena ini cuma dibalik saja. Apabila kita lihat di sini, A minimum index lebih besar dari A ke J, atau jika A minimum index lebih besar dari A ke J. Sedangkan yang di sini, jika A ke J lebih kecil dari minimum index, apabila kita lihat di sini, ini kan lebih besar. A minimum indeksnya lebih besar dari A ke J. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, A minimum index lebih besar dari A ke J, jadi intinya itu sama saja. Ketika kita run, kita ganti di sini, kita panggil selection short, itu hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, kode yang ketiga cuma berbeda pada bagian proses penukaran saja. Di sini untuk pertukaran di Python bisa menggunakan seperti ini. Jadi yang A ke I akan menjadi A ke minimum index. Kemudian A yang ke minimum index ini akan menjadi A ke I. Oke, seperti itulah kira-kira konsep dari selection short ini.
Kemudian untuk tugas, silakan teman-teman untuk menampilkan proses ini secara descending atau dari bawah. Di sini teman-teman hanya tinggal mengubah tanda saja. Saya kira teman-teman tahu mana yang harus diubah. Kemudian yang kedua itu menampilkan proses iterasi. Jadi untuk proses iterasi ini kuncinya itu ini harus masuk ke dalam perulangan. Oke, jadi silahkan teman-teman masukkan ke dalam perulangan for. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga membantu.